Siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini? Beliau seorang ulama besar Indonesia yang memiliki jutaan pengikut. Seorang tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin atau imam besar organisasi Front Pembela Islam, Habib Rizik yang bernama lengkap Muhammad Rizik bin Hussein Shihab lahir di Jakarta 24 Agustus 1965, menikah pada 11 September 1987 dengan Syarifah Fadlun serta dikaruniai 7 orang anak perempuan. Pada tahun 1983 kuliah di Libya selama setahun, kemudian Habib mendapat beasiswa dari OKI untuk melanjutkan studi S1 di King Saud University, jurusan Dirasah Islamiyah, Fakultas Tarbiyah. Tahun 1990 Habib Rizik berhasil menyelesaikan studinya dan sempat mengajar di sebuah SLA di Riyadh selama 1 tahun, lalu kembali ke Indonesia pada tahun 1992. Studinya ke King Saudi University, Arab Saudi, yang diselesaikan dalam waktu 4 tahun dengan predikat cum laude. Beliau tinggal di Arab Saudi kurang lebih selama 7-8 tahun. Selanjutnya Al-Habib Muhammad Rizik Shihab juga telah menyelesaikan studi Islam dan S3 di Universitas Antarbangsa Malaysia. Habib Muhammad Rizik Shihab mendeklarasikan berdirinya Front Pembela Islam tanggal 17 Agustus 1998. Front Pembela Islam adalah sebuah organisasi massa Islam yang berpusat di Jakarta. Selain beberapa kelompok internal yang disebut oleh FPI sebagai sayap juang, FPI memiliki kelompok Laskar Pembela Islam, kelompok paramiliter dari organisasi tersebut yang kontroversial karena melakukan aksi-aksi penertiban, sweeping, terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam, terutama pada masa Ramadan, dan seringkali berujung pada kekerasan. FPI mulai dikenal sejak terjadi peristiwa Ketapang, Jakarta, 22 November 1998. Sekitar 200 anggota massa FPI bentrok dengan ratusan preman. Bentrokan bernuansa suku, agama, ras antar golongan ini mengakibatkan beberapa rumah warga dan rumah ibadah terbakar serta menewaskan sejumlah orang. Pada tanggal 30 Oktober 2008 Habib Muhammad Rizik Shihab divonis 1,5 tahun penjara karena dinyatakan bersalah terkait penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau KKBB pada peristiwa insiden Monas 1 Juni. Pada tanggal 20 April 2003, Rizik Shihab ditahan karena dianggap menghina kepolisian RI lewat dialog di stasiun televisi SCTV dan TransTV. Ia sempat dibawa kabur pendukungnya, tapi akhirnya divonis 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 29 Juli 2003. Pada tanggal 13 November 2015, Rizik kembali menjadi sorotan saat diundang oleh Bupati Purwakarta untuk ceramah di kota tersebut. Saat berceramah, Rizik memplesetkan kata "sampurasun" menjadi "campur racun". Dalam bahasa Sunda, sampurasun bisa diartikan sebagai salam hormat dan doa. Atas kejadian tersebut, Rizik Shihab dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat yang diinisiasi oleh Angkatan Muda Siliwangi, Jawa Barat ke Polda Jawa Barat atas tuduhan penghinaan dan pelecehan terhadap budaya Sunda karena telah memplesetkan salam Sunda. Berbagai ujian dan cobaan menghantam Habib serta para aktivis yang tergabung dalam FPI. Pada tanggal 22 November 1998 terjadi peristiwa Ketapang, Jakarta. Sekitar 200 anggota massa FPI bentrok dengan ratusan preman. Peristiwa ini menyeret FPI ke dalam tragedi berdarah yang menggemparkan dunia.
Bahkan pada tanggal 11 April 1999 Al-Habib Rizik ditembak orang tak dikenal. Al-Habib Rizik bersama FPI juga melakukan berbagai bakti sosial di berbagai penjuru negeri yang ada di Indonesia. Hal ini tentu mengundang simpati masyarakat dan berbagai kalangan. Sangat berbeda jauh dengan pemberitaan-pemberitaan di berbagai media sosial yang selalu menyudutkan atau memojokkan Habib dan FPI. Beberapa bakti atau aksi sosial yang dilakukan oleh Al-Habib Rizik bersama FPI adalah sebagai berikut. 1. Menjadi evakuator mayat terbanyak ketika terjadi tsunami di Aceh. 2. Aksi kemanusiaan FPI di lokasi banjir dan kebakaran seperti di Jakarta. 3. Gempa Padang. 4. Letusan Merapi Jogja. 5. Longsor Lewi Gajah. 6. Air Bah Morowali. 7. Jebolnya Tanggul Situ Gintung Tangerang. 8. Tsunami di Pangandaran. 9. Longsor di Ciwidey Bandung. 10. Bantuan untuk Palestina rutin setiap tahunnya tak kurang dari 1 miliar rupiah, dan masih banyak lainnya.